Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku bikin ketan serundeng, rasanya pedas, manis, dan gurih. Ini cara bikinnya mudah banget. Bahan-bahannya juga sangat sederhana, cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau buat cemilan. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton terus videonya ya sampai selesai. Bahan-bahan yang digunakan 500 gram ketan putih ini sudah aku bersihkan, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, 1 saset santan instan, 800 ml air. Ini nanti kita campurkan dengan santan instan. Berikutnya bahan untuk membuat serundeng, 1 butir kelapa ini sudah diparut dan dibuang kulitnya, 2 butir gula merah, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, 3 buah cabai merah dan juga 3 buah cabai rawit. Jika suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan juga daun jeruk, ini 2 lembar. Pertama-tama kita nyalakan kompor, lalu siapkan wajan. Ini akan aku gunakan untuk mengaroni ketan. Lalu kita masukkan ketan yang sudah kita bersihkan tadi. Masukkan daun pandan dan juga garam. Masukkan air yang sudah dicampur dengan santan instan. Teman-teman boleh menggunakan kelapa parut yang diperas diambil santannya. Untuk milinya sama sekitar 800 ml. Nah ini karena aku nggak ada jadi aku pakai santan instan. Nah ini kita aduk sampai airnya susut seperti ini. Ini kita aduk terus supaya bawahnya itu nggak lengket dan gosong. Seperti ini sudah cukup, lalu kita matikan kompor. Berikutnya kita siapkan panci untuk mengukus ketan yang sudah kita aronin tadi. Ini kita kukus kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 30 menit, ketannya ini sudah matang, lalu kita matikan kompor dan kita sisihkan. Berikutnya kita siapkan bumbu untuk membuat serundeng. Kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan juga cabai merah. Oh ya teman-teman, ini cabai rawitnya boleh ditambahkan ya jika suka pedas. Tambahkan sedikit air. Lalu ini akan kita blender sampai halus. Nah seperti ini. Berikutnya kita nyalakan kompor dan kita siapkan wajan. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Oh ya teman-teman, ini untuk menumis bumbu boleh menggunakan minyak sedikit, tapi ini aku nggak pakai, jadi langsung aku masukkan ke wajan seperti ini. Lalu kita aduk sebentar. Kita masak sampai bumbunya tercium harum, lalu kita masukkan garam, gula pasir, ketumbar bubuk, daun jeruk. Kita aduk kembali sampai dengan rata. Selanjutnya kita masukkan kelapa,
Lalu kita aduk supaya kelapa dan bumbu tercampur dengan rata. Oh ya teman-teman, jika teman-teman di rumah punya wajan yang anti lengket, boleh dipakai ya. Karena aku nggak punya, jadi aku pakai wajan biasa seperti ini. Berikutnya kita masukkan gula merah, ini sudah aku iris-iris ya. Kita masak serundeng ini menggunakan api sedang ya teman-teman, jadi jangan pakai api besar supaya tidak cepat gosong. Nah, ini bumbunya sudah tercampur dengan rata. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, jika kurang asin boleh ditambahkan garam. Sekarang aku ganti ngaduk serundengnya pakai centong nasi seperti ini supaya lebih gampang aja. Ini kita aduk terus. Kandungan air dalam kelapa ini sudah sedikit menyusut. Jadi ini aku akan kecilkan api. Kita masak sampai tekstur serundengnya ini terasa ringan. Nah, seperti ini. Jika tekstur serundengnya sudah ringan, ini kandungan airnya sudah tidak ada dan ini sudah matang. Jadi, serundeng saat matang itu pas pada saat diangkat enteng seperti ini. Dan saat kita pegang menggunakan jari, ini serundengnya terasa kering, tidak ada kandungan air. Berikutnya kita matikan kompor, lalu kita pindahkan serundeng ke mangkuk. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini serundengnya sudah siap kita gunakan. Lalu ini akan aku blender. Oh ya teman-teman, selain kita menghaluskan menggunakan blender, ini juga bisa kita haluskan menggunakan ulekan ya. Ini aku pakai blender supaya lebih cepat aja. Nah, seperti ini. Jadi aku blender tidak terlalu halus ya teman-teman, masih agak kasar sedikit seperti ini. Lalu berikutnya kita siapkan ketan yang sudah kita masak tadi. Nah, ini kita ambil secukupnya, lalu kita bentuk menjadi bulat seperti ini. Untuk ukurannya ini disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Setelah selesai dibentuk, lalu kita guling-gulingkan ketan ke serundeng kelapa yang sudah kita blender tadi. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini untuk yang kita makan sendiri. Berikutnya, jika teman-teman mau dijual, nah untuk bentuk dan ukurannya ini bisa disesuaikan ya. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Setelah ketan kita baluri dengan serundeng, berikutnya kita masukkan ke cup seperti ini. Untuk ukuran cupnya nanti aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Lalu kita staples di bagian ujung, boleh juga menggunakan solatip. Nah, yang terakhir kita tempeli menggunakan stiker. Untuk stikernya ini boleh menggunakan brand nama produk teman-teman, atau boleh juga seperti aku ini hanya menggunakan stiker terima kasih. Nanti akan aku kasih tulis di deskripsi ya, aku beli di mana stikernya. Nah, jika teman-teman jualan dan pengemasan seperti ini bisa meningkatkan harga dan nilai jual. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik ya. Buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.